Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa. Kalau mystery reading itu mengalir apa kata kartu yang berjatuhan, kita simpulkan abis itu. Sebelum reading, seperti biasa, ritual candle untuk mengirim energi healing, energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malah mami yang ngantuk. Karena energi lilinnya jadi ikutan ngantuk. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih thank, ngasih tip, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia, jadi sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan aku. Jangan dibaperin, jangan disensiin. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk-produk aku, silahkan klik link katalog atau Shopee Tokopedia-nya. Ada 2. Kemarin ada yang nanya, Mami kalau nyebutin zodiak harus dikasih simbol. Simbol-simbolnya yang mana itu nggak bisa dianuin secara simbol lah, kamu yang harus paham kalian ya. Misalnya kenapa aku sebut Aries, Leo, Sagittarius, karena dia fire sign. Biasanya fire sign itu unsurnya adalah tongkat gitu ya, karena setiap kartu kan beda-beda gambarnya, nggak bisa simbolnya sama. Jadi kalian juga harus paham kok saat aku nyebutin itu. Cek di Google. Tadi Mami ngomong itu tuh gimana sih? Atau belajar coba cek di Google tentang 4 elemen. Elemen itu mencangkup apa aja. Pas aku mesti ngajarin lagi. Ya, jadi langsung ke topik readingan. Jadi kayak koin itu unsurnya adalah earth sign, elemen tanah. Dilambangkan oleh koin atau tembaga atau kristal, itu datangnya dari tanah gitu. Wand tadi tongkat, karena apa? Tongkat itu adalah action, tindakan. Buat mentungin kalian juga satu-satu bisa gitu. Oke. Gitu ya, Kalau Mami mesti ajarin lagi, didik lagi, nanti besok-besok ada orang baru nanya lagi gitu terus. Kita nggak kuliah-kuliah nanti, di SD terus nanti. Udah 5 tahun loh ini. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada Six of Pentacles. Berbagi. Berbagi hati kah? Berbagi uang kah? Atau apa yang dibagi-bagi di sini? Ya. Tapi pembagiannya tidak adil, jadi timbangannya jomplang. Atau pembagian waktu juga bisa. Itu dia hubungan kalian. Oke, di sini ada King of Cup, energi dia. Wah, apa yang dia pendam ini sama dia? Orang yang sedang memendam perasaan ini. Wajahnya lesu, besti. Ada perasaan sayang yang dia pendam-pendam, ada perasaan
ketertarikan, cinta, atau gairah-gairah tapi seperti kayak dipendam. Gimana nyebutnya lagi? Ya seperti kayak dirasakan sendiri aja deh gitu. Ya. Ada Five of Cup. Karena di sini nggak tahu, ya ada ketakutan-ketakutan. Apakah takut kehilangan lagi, takut memicu masalah lagi, atau ini juga perasaan kenapa dia memendam? Karena mungkin saja ya hubungan ini atau perasaan ini pernah hilang sebelumnya. Itu ya masih ada sedikit trauma juga dalam diri dia. Kemudian sini ada Eight of Cup tuh, ingin bertransformasi ya. Setelah berpikir panjang, lamun ada keinginan untuk bertransformasi, tapi kurang motivasi. Ya, butuh sedikit motivasi maka action terjadi di sini. Itu dia. Oke, energi kalian di sini ada Ace of Pentacle. Beberapa secara harfiah lagi banyak memulai sesuatu hal-hal baru, kesenangan baru, hobi baru mungkin atau kerjaan baru, ide-ide bisnis baru juga bisa. Tapi kalau secara love life, kalian menginginkan seseorang minta maaf atau memvalidasi sesuatu yang mungkin saja belum tuntas antara kamu sama dia. The Sun, ada babak baru yang sedang hadir dalam kehidupan kalian. Tapi aku nggak tahu, mungkin nggak semua di antara kalian mengambil babak baru tersebut. Ada yang memilih untuk melepaskan karena seperti ada energi stuck atau masih kayak entar dulu deh kalau yang baru. Mending diam aja sendiri, bersinar sendiri aja dulu, nggak usah bersinar rame-rame atau berduaan. Jadi banyak juga yang sedang berfokus pada diri sendiri dan nggak semua ya. Kemudian sini ada the Fool nih, new beginning lagi. Kalian lagi mengejar kebebasan dalam diri kalian, kayak lagi pengen beraspirasi kah, berkreativitas kah? Yang jelas di sini kayak lagi butuh bebas, butuh menyalurkan apapun yang menjadi keinginan kalian, hasrat kalian, cita-cita kalian atau apapun yang selama ini tertunda. Nah jadi nggak heran ya kalau tadi memang di sini ntar dulu deh kalau ada energi baru. Ya kayak pengen mencoba sesuatu kesenangan buat bahagiain diri sendiri. Aku senang banget dengarnya tuh. Gitu ya tapi nggak semua ya, karena dia biasa yang di kubu halu tuh kan pasti masih mengharapkan divalidasi tadi itu ya, mengharapkan validasi. Kenapa? Karena masih mengupayakan supaya hubungan ini bisa baikan lagi, nggak new beginning lagi itu. Nanti kalau nggak disebut, dikirain mami nggak adil, mami lebih berpihak kepada kubu kepo. Jadi dibacain dua-dua deh. Mami tuh nggak berpihak pada siapapun, ya. Kalian semua anak-anak virtual mami sayang. Jadi apapun masukannya itu ya buat kalian semua. Kadang-kadang buat mami juga. Kalian tuh kadang-kadang menjadi sumber inspirasi, sumber pembelajaran buat mami loh. Sadar nggak kalian? Cie. Oke, kita lihat lagi ya. Ada apa aja sih situasi kalian? Di sini ada strength. Kalian tuh kayak anak kecil. Enak loh reading sama mami sambil didongeng. Kadang-kadang diselipin dengan cerita-cerita. Ayai. Kemudian ada timing. Masa gitu? Nggak usah kaku-kaku lah. Kalian kerja capek udah kaku seharian kan. Kita malam tuh ketawa, refreshing. Udah santai. Let's go. Kemudian ada finance. Ini hari ini kucing aku ada yang bikin ulah. Ya kemarin bawa anak burung, anak ayam ya yang terakhir kali. Pernah bawa anak ular. Nah tadi dia bawa anak tikus. Aku nggak tahu lagi besok anak siapa dia bawa, dia gondol. Ada aja tiap hari kelakuannya. Stormy. Oke, bottom of the deck di sini ada trigger. Ini hubungan yang tertrigger. Aku nggak tahu. Tertrigger ini banyak dan luas. Kalian yang paham. Apakah tertrigger dari pihak ketiga? Pihak ketiga itu banyak juga. Ada satu orang aja atau pihak ketiganya pertemanan, keluarga, ya. Atau tertrigger dengan insecure dari dalam dirinya sendiri juga. Ya, ini yang mengganggu atau mengacaukan hubungan kalian. So yang terjadi apa? Emosional. Ya. Ada provokasi ini dalam hubungan kalian. Overthinking. Jadi kalau orang yang sudah terprovokasi, mau 1000 kalimat indah pun kalian jelasin gak akan mempan. Karena dia hanya memandang dari sudut pandang dia sendiri.
Jadi orang kayak gitu dibiarin aja biar dia melek sendiri nantinya, ya. Ada strength, ada hubungan yang kuat, ada hubungan yang stabil sebenarnya. Tapi juga ada inner power yang beradu antara kamu sama dia. Ya, apakah kalian memang sama-sama manja, sama-sama childish? Jadi inner powernya dia sama inner powernya kamu nggak ada yang nge-backup. Ya, kenapa beradu? Harusnya yang satu tuh ada energy maturity-nya, yang satu nggak apa-apa. Kekanak-kanakan childish. Nah, yang satu itu akan menopang. Ya, banyak yang dewasa tapi kelakuannya seperti anak-anak. Tapi ini mungkin terjadi ketika beradu, ini adalah ketika emosional tadi berkembang. Ya, terjadilah. Tapi kalau enggak, ya udah, inner power antara kamu sama dia sebenarnya klop sih kalau buat manja-manjaan. Kemudian ada timing, divine timing, passion. Masih banyak yang sabar menunggu. Atau memang hubungan ini adalah hubungan penantian. Dengan sabar menanti, apakah menanti janji manis, menanti PHP-an, atau menanti hal-hal lain yang menurut kamu nanti suatu saat pasti divine timingnya ada, keyakinan itu ada di dalam diri kamu, ya. But di sini ada let go. Jadi tadi kalau memang percaya tentang divine timing, nggak apa-apa deh, let go dulu kali ini, lepas aja dulu, serahkan kepada semesta. Ya, kalau memang jodoh datang, enggak ya udah, apa boleh buat, nothing tulus energinya, ya. Ini ada yang sudah pergi meninggalkan, ada juga yang sudah lama sekali nggak tanggung-tanggung, masih terbayang-bayang padahal sudah bertahun-tahun juga masih ada. Kemudian sini ada finance, ada juga masalah tentang finansial, entah ini perbedaan, entah ini pencapaian, atau mungkin dia memang fokusnya ke arah situ, ya. Fokus on career, money, workaholic, material thing. Kemudian sini ada stormy, ada difficult time ahead, grief, emotional upheaval. Ya, ini tentang shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada ribut. Tiba-tiba jeler kabar berita yang tidak kalian sangka-sangka tiba. Memicu emosional dalam diri, tanpa berpikir panjang, cuap-cuap, ujung-ujungnya nyesel sendiri. Itu dia. Kita lanjut. Kalian lihat tema ya, tolong ya, next time kalau kalian reading nih, aku hari ini sambil ceramah buat kalian, ya. Next time kalau kalian reading, kalian tuh lihat tema dulu. Oh, temanya aku nggak suka nih, aku nggak serap, udah jangan masuk. Ini tadi siang ada yang bilang, apa sih katanya, readingan temanya gini-gini. Bosan lah, kalau bosan kenapa masuk? Kenapa komen? Ya kan? Karena aku reading kan nggak buat satu orang, masih ada yang berharap-harap pasti, ya, pengen tahu seseorang dari sini. Kalau kalian-kalian yang nggak sedang berharap, nggak ini, nggak usah ditarot gitu, atau nggak usah di channel aku. Simple aja kok hidup ini, ya. Jangan bercuap-cuap, nggak penting. Jadinya mami ikut cuap-cuap di sini buat memperingatkan kalian. Apalagi ntar lagi kita mau memperingati kemerdekaan bulan depan, ya. Oke. To observe, Gemini, Libra, Aquarius. Wah, langsung turun 4. Kita buka aja ya, biar nggak lama shuffle-nya. Magician. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Terus ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of Courage or Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Nah, setiap kartu juga beda-beda. Kadang-kadang ada penyebutannya cup, ada courage, tergantung si pencipta, ya. Courage itu cup. Nah, kalau aku harus jelasin dulu, ini begini ya anak-anak, 1 tambah 1 sama dengan 5, kan nggak mungkin, Oke, hubungan yang penuh dengan pilihan, hubungan yang penuh dengan pertarungan. Apakah ini pertarungan antara kamu sama dia, atau pertarungan antara kamu sama yang satunya, atau ini sekadar pertarungan tentang tadi, ya, perebutan kekuasaan mungkin, perebutan waktu mungkin, perebutan fisik mungkin, atau hal-hal lain.
Jelas di sini ada pilihan antara kamu dengan yang lain. But ingat lagi, yang lain itu bukan orang aja. Bisa jadi antara kamu, dia pengennya sama kamu, kamunya pengennya sama dia terus, sementara dia harus kerja, dia harus begini, begitu. Dia nggak punya waktu banyak, sementara tuntutan dari kamu pengennya mesra-mesraan terus, sehingga dia harus juga memutuskan. Ya, aku fokus pada kerjaan aku atau pada cinta-cintaan. Ada yang seperti itu. Jadi pilihan-pilihan itu mengacu pada situasi yang kalian hadapin. Itu ya, Ai. Jadi orang yang nggak bisa menentukan pilihan, melepas juga nggak mau, mempertahankan juga sepertinya kesulitan. Energinya energi capek. Ya, sama-sama adu mekanik di sini, nggak ada menang, nggak ada kalah. Kalian hanya berada di posisi atau di jalan yang kayak nggak sepemikiran atau tidak sepaham. Itu. Kemudian sini ada The Magician, ya, banyak akal, trik, ide, atau banyak kelicikan, banyak bohong-bohongnya juga. Apa yang kamu lihat tentang diri dia sepertinya tidak semuanya yang kamu ketahui. Yang terlihat indah ternyata di dalamnya belum tentu seperti itu. Ya, ibarat pesulap, gampang menghilang begitu saja sesuka hati. Kemudian di sini ada Three of Wands. Hubungan kalian jalannya masih panjang, berlika-liku, banyak cabang. Kadang-kadang return lagi, kadang-kadang balik lagi, on off, on and on, selalu terjadi atau pernah terjadi dalam hubungan kalian. Seperti itu. King of Wands, maaf, dia masih suka berkelana, berpetualang, adventure atau take a risk dalam kehidupan dia. Masih suka tebar pesona, iya juga. Pengamatannya masih panjang. Jadi kalau kalian yang single-single berharap dia memberikan satu komitmen, jangan harap, ya. Jauh sekali sebenarnya. Tapi dia nggak mau lepas dari kamu, gitu. Artinya kayak pengen sih bersama, pacaran aja, menjalin hubungan aja, tapi jangan berkomitmen dulu. Entah tentang karena kurangnya kesiapan-kesiapan dalam diri dia, ya, entah persiapan masalah biaya, uang, izin restu, perbedaan-perbedaan, atau yang lain-lain. Aku ngelihat orang ini punya perasaan serius sama diri kamu, punya perasaan yang bagus sama kamu. Ya, tapi ada energi minder di dalam diri dia, insecure. Entah ini tentang perbedaan atau tentang apapun antara kamu sama dia. Yang nggak bisa dia seimbangkan, yang nggak bisa dia setarakan antara kamu sama dia. Itu, ya. Jadi semuanya terlihat sih, bukan semua ya, ya hampir semua lah. Ya, terlihat sih di awal ini memang hubungannya ya dia bukan pengen main-main sama kamu. Dia pengen serius, ya. Cuman nggak tahu keseriusan ini batasannya kadang-kadang masih panjang, tapi kalian sudah dibantai dulu sama cobaan-cobaan itu. Oke, di sini ada Temperance, Sagittarius. Nah, kalian juga bisa tuh cek di Google, ya. Zodiak yang major arcana itu ada kaitan sama zodiak. Seperti Temperance ini zodiaknya Sagittarius. Kalau Aries itu Emperor. Nah, gitu, ay. Jadi kalau mami sebut nggak ada simbol khusus. Oke, kemudian sini ada Seven of Wands, pembatasan, Aries, Leo, Sagittarius. Ingin merapat tapi menahan diri. Apa ini? Kenapa begitu? The Sun. Galau nih orang. Kemudian ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, tuh kan?
Au, jatuh air. Bentar. Kemudian di sini ada the moon, Pisces. Nah, the moon tuh Pisces tuh. Bottom of the deck-nya ada Eikofan. Ini energi kalian, ya, energi kalian secara keseluruhan. Aku nggak tahu nih, apakah memang dia yang pengen komunikasi sama kamu atau kamu yang masih pengen komunikasi sama dia, ya. Ada energi ngintip-ngintip juga secara sosial media atau secara internet, bebas. Internetnya pakai apa aja, seperti itu. Masih ada yang ingin terkoneksi nih, banyak energi yang tadi ya mengharapkan validasi. Sebenarnya kalau berbicara validasi gini loh, ya kalian nggak perlu mengharapkan validasi dalam bentuk ucapan. Tindakan dia, apa yang sudah dia lakukan itu adalah salah satu bentuk validasi. Ya nggak perlu dijelaskan lagi sebenarnya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Temperance. Sini ada seseorang yang sedang menimbang-nimbang perasaannya, gimana caranya membuat dirinya tetap stabil, tapi sebenarnya ada kegelisahan yang dia rasakan. Ada perasaan yang nggak tenang yang sekarang ini berkecamuk di dalam diri dia. Ya, ada keinginan untuk menyeberang, move on, movement, tapi seperti masih menahan diri, ragu-ragu. Ya, so yang terjadi apa? Dia berada di tengah-tengah. Maju nggak, maju mundur, cantik gitu. Ya, gelisah tapi kayak nggak bisa mengambil apa ya, satu pemikiran positif dari kegelisahan itu. Kayak kita kan kalau gelisah, misalnya aduh gelisah banget nih pengen makan cilok, gak dapet, maka kita akan cari action, starting motor atau naik Gojek atau pesan dari GoFood boleh, ya. Maka itu kan kita lakukan untuk mendapatkan itu. Nah ini orang ya, dia gelisah tapi dia kayak mau mendapatkan itu tuh nggak bisa, nggak tahu, atau kayak dia lebih menikmati untuk memendam sendiri. Ada keinginan untuk new beginning, bertransformasi, pengen datang, ya, masih mengharapkan kehangatan, masih pengen melakukan suatu perubahan, tapi belum cukup waktunya. Kenapa? Nih ada energi recovery, Nine of Wands, ya. Dia merasa belum siap, dia merasa belum ready, dia merasa belum ini, belum itu, dan dia masih membutuhkan waktu untuk healing, menyembuhkan dirinya sendiri, membangkitkan keberanian dalam dirinya sendiri untuk bisa keluar dari pagar yang dia ciptakan, dari benteng yang dia ciptakan. Untuk merobohkan itu susah, tapi kalau udah roboh nanti petakilan tuh biasanya. Ya, kemudian sini ada The Moon, ya, lebih banyak kelamun, sedih, lebih banyak memendam perasaan. Itu dia. Ini ibarat kalau lagunya Bruno Mars ya, dalam lamunannya tuh dia talking to the moon nih. Talking to the moon. Nyanyi lagi, tadi siang udah nyanyi. Apa ya temanya, jadi ketawa. Dia benar-benar gelisah, memendam perasaannya selama ini. Tuh dia ya. Perasaan dipendam-pendam, gelisah. Ini juga tadi energinya memendam ya, memendam rasa. Berarti ke kalian ini yang dia pendam. Kenapa harus dipendam sebenarnya? Oke, kita lihat ya. Apa sih perasaan apa yang dia pendam? Perasaan apa yang dia pendam selama ini? Oke, di sini ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Pedang, adoy. Pedang itu simbol sign dari Gemini, Libra, Aquarius ya, kan jadi jatuh kartunya tuh lah. Si Mami Marusuh. Six of Swords, pedang, Gemini, Libra, Aquarius. Pedang itu air sign, unsur udara. Nah, gitu Oke, kemudian di sini ada Six of Cups. Wah, Six of Cups, pengen datang, kangen. Cancer, Scorpio, Pisces.
Kemudian ada Six of Wands. Apa nih? Aries, Leo, Sagittarius. Tuh, six. Ada angka 6, 3. Ayo, angel number angka 6. Cek apa itu artinya. Maka itu pesan buat kalian. Pengen bertransformasi, kangen, pengen datang. Asal jangan keluar 6 koin lagi ya, bahaya. Tahu kenapa bahaya? Udah kangen, pengen datang, ujung-ujungnya 6 koin minta duit itu. Minta bantuan. Minta dipeluk, minta dicium. Ada yang diminta aja pokoknya. Oke, kemudian sini astaga. Ada sakit perut Six lagi Six of Pentacles Apa ini? Baru dibilang jangan keluar, jatuh loh dia. Nah loh, angka 6, 6, 4, 6 itu simbol kemenangan ya. Dari satu rebuilding, restruktur ulang. Ini Virgo, Taurus, Capricorn. Ya Allah, bisa gini amat kartunya ya. Keluar 2 nih, kita baca ya. Ada Ten of Swords. Ini untuk di bawah ya, Seven of Pentacles. Perasaan apa yang dia pendam selama ini ya? Dia memendam perasaan kalau kadang-kadang dia masih suka ngingetin kamu. Ketika kalian misalnya jalan, ada yang kalian obrolin ya. Ada perasaan yang dia pendam, ingin jalan lagi berdua atau ingin melakukan hal seperti itu lagi. Ketika kalian kemana nih berduaan? Ngendap-ngendap kah ke suatu tempat? Jalan ke mall kah? Jalan ke gunung kah? Ke danau kah? Atau check-in kah? Misalnya seperti itu. Kadang-kadang perasaan seperti itu tuh ada. Hasrat pengen melakukannya lagi. Tapi dia memilih untuk memendam. Mungkin karena memang hubungan kalian sudah berjarak ataupun berjedah. Kemudian di sini ada Six of Cups ya. Apa yang dia pendam perasaannya? Kangen, rindu, bernostalgia, bermemori ria. Apapun yang pernah kalian lakukan di sini masih ada di dalam diri dia. Dan dia pendam kenangan-kenangan itu. Apalagi yang dia pendam perasaannya, pengen datang, pengen memenangkan hati kamu lagi, pengen memperjuangkan kamu lagi. Tapi masih dia pendam juga ya. Kenapa? Nanti kita lihat alasannya, karena mungkin ini udah termasuk alasan sih, karena mungkin ada hambatan-hambatan atau kalian pernah bertengkar atau hal-hal lain yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Jadi ini menghambat sedikit geraknya dia. Keinginannya udah kuat, makanya jatuhnya cuma dipendam ya perasaan itu selama ini. Ada five pula, Six of Pentacles. Six of Pentacles artinya keinginan dia untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kamu. Cuman nggak tahu apakah mungkin dia mulai merasa aku selama ini terlalu merepotkan kamu, aku selama ini nyusahin kamu. Masa aku nggak pakai malu lagi tiba-tiba datang menyatakan sesuatu apa yang menjadi kebutuhan dia, ya? Dari rasa rindu, dari rasa keinginan tadi. Jadi memilih untuk dipendam. Bagus sih kalau dia memendam hasrat untuk meminta sesuatu yang gak jelas tadi, ya kan? Kenapa dia pendam perasaannya selama ini? Karena di sini ada Ten of Swords. Sadar diri pernah melukai perasaan kamu. Sadar diri pernah memanfaatkan kamu. Ini gambarnya ibarat orang mau nyebrang, dia memanfaatkan kamu untuk menyeberang. Kamu dijadikan jembatan. Apakah selama ini kamu cuma dijadikan batu loncatan sama dia? Ya. Sehingga untuk bisa kembali sama kamu, datang sama kamu, menyatakan perasaannya pun itu akan menjadi sesuatu bumerang besar buat diri dia. Itu ya. Sik 6. Dianya lagi sik juga, sakit kali dia. Oke, kita lihat ya. Alasan kenapa dia memendam perasaan. Tadi kan kita udah lihat apa sih yang dia pendam selama ini perasaannya, ya kan? Sekarang kita lihat alasannya kenapa dia memendam itu. Tadi sih udah termasuk beberapa aku sebutin alasannya ya.
Kenapa dia memendam, alasannya memendam perasaan tersebut. Tadi apa nih? Seven of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini juga ada Eight of Pentacle, sama ya. Ini terlalu banyak hutang sama kamu ya. Nggak tahu hutang janji atau memang benar hutang uang, atau hutang-hutang lainnya. Apa hutang-hutang lainnya? Wheel of Fortune. Kemudian ada High Priestess. Kemudian ada Judgment. Alasan dia memendam perasaannya karena di sini ada Seven of Pentacle, menunggu waktu yang tepat ya. Artinya dia sudah merencanakan. Mungkin sekarang ini dia masih memendam itu. Tapi nanti, tadi ada divine timing ya. Kalau nanti suatu saat dia yakin, dia rasa waktunya sudah pas, persiapannya sudah cukup, senjatanya sudah cukup, maka dia akan datang. Ya. Jadi sengaja dia pendam, atau alasannya kenapa dia masih memendam, menurut dia mungkin sekarang waktu yang belum tepat untuk mengungkapkan, untuk membicarakan, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi hasrat dalam diri dia. Kenapa dia memilih memendam perasaan? Ya, di sini ada Eight of Pentacle. Lagi ngatur strategi, lagi bikin jurnal atau bikin planning dulu. Makanya tadi, kalau planning ini udah selesai, tinggal nunggu waktu yang tepat. Ya. Ada yang ingin dia upgrade lagi sebenarnya dalam hubungannya sama kamu. Ya, katakanlah dia ingin memperbaiki hubungan, tapi begitulah orang-orang kalau sudah melakukan kesalahan jatuhnya jadi kayak berat gitu. Ada aja pemikirannya. Kenapa dia memendam perasaannya selama ini? Alasannya kenapa? Ada the Wheel of Fortune. Kompasnya rusak, GPS-nya lagi rusak. Enggak ya, ini lebih kepada tentang flashback juga, bahwa mungkin selama ini dia telah merugikan kamu, atau dia telah mengecewakan kamu, dia menyakiti kamu, cuman mau untungnya aja, atau meraup keuntungan dari kamu juga bisa. Dan ingat, keuntungan bukan cerita tentang uang saja ya, seks juga bisa, link juga bisa, backupan juga bisa, dan lain-lain juga bisa. Makanya di sini ada perasaan malu. Ini juga berbicara takut sih, kenapa masih memendam. Kalau dia rasa waktunya belum cukup, dia ngejar kamu, dia tahu kamu pasti akan lari, kamu pasti akan menghindar, kamu takut kalau dia toksik, kamu takut dimanfaatin lagi. Jadi kayak dia benar-benar ingin kali ini kalau nanti dia datang menyatakan perasaannya, dia udah benar-benar jadi orang yang seperti High Priestess dengan versi terbaiknya. Ya, kenapa dia masih memendam perasaannya selama ini? Karena masih butuh waktu untuk healing, masih butuh waktu untuk mencari cerminan jati diri, masih butuh waktu untuk menstabilkan diri dari sisi negatif dan positif yang dia milikin. Jadi dia nih mungkin belum balance saat ini, belum stabil. Sekalipun dia memiliki perasaan yang besar sama kamu, memendam perasaan yang besar sama kamu, tapi juga dia sedang perang sama dirinya sendiri. Aku lihat positif sih energinya, kayak ini orang sudah mulai pengen memperbaiki diri. Ya. Kemudian sini ada Judgment. Kenapa dia memendam selama ini perasaannya ke kamu? Karena di sini ada hubungan terlarang. Ya, Judgment. Mungkin sudah tahu ini third party. Artinya mungkin ada kesadaran juga dalam diri dia memilih untuk memendam. Kenapa? Biar kamu bisa melanjutkan kehidupan kamu, supaya kalian nggak terus-terus berada di circle third party. Ini nggak bakal maju sih kalau yang di posisi seperti ini. Lebih memilih kayak mudah-mudahan ai mami itu sudah mendapatkan pasangan yang tidak terlibat dengan third party, biar menjadi kenangan saja. Ya. Karena dia sedang mencoba juga untuk melepaskan karmic situation atau karmic relationship yang terjadi antara kamu sama dia. Artinya sudah mulai sadar dan dia ingin hidup positif, atau kamu hidup positif, hidup lebih baik ke depannya. Itu sih, jadi banyak kan kenapa memendam perasaannya selama ini. Salah satunya adalah ketakutan, salah satunya juga mungkin apa yang pernah dia ucapkan ke kamu atau tindakan-tindakan lainnya. Ini menjadi sesuatu yang fatal kalau untuk dia berani gujuk-gujuk langsung tiba aja di depan kamu. Konsekuensinya besar di dalam pikiran dia.
ya. Oke, bottom of the deck energi dia ada Temperance ya. Dia lagi mencoba menstabilkan diri. Dia lagi mencoba untuk bagaimana benar-benar jadi orang yang bisa apa ya? Salah satunya netral mungkin ya, stabilnya ke arah netral, atau benar-benar bisa menjadi orang yang memprioritaskan sesuatu yang perlu diperjuangkan. Ada energi sedang dalam perbaikan. Energi tobatnya udah kelihatan sih, Ay. Oke, kita lihat zodiak. Mungkin sepanjang readingan baru kali ini terjadi nih angka yang sama berjejer. Belum pernah, biasanya 3 pernah lah, tapi pun nggak langsung dempet ya, selang-seling gitu. Taurus, so excited. Aquarius, Cancer, Sagittarius, Scorpio, Capricorn. Bottom of the deck-nya Pisces. Inisial nama ada D, ada I, ada L, ada E. Kemarin ada yang bilang, "Mi, kalau nonton Mami ketiduran gimana?" Gak apa-apa, lanjut aja lewat mimpi. Selama kalian ketiduran tapi videonya jalan, itu masuk ke dalam pikiran kalian. Dan itu sudah aku afirmasikan. Maka yang akan kalian serap hanya energi positifnya aja, tidak energi negatifnya ya. Kok bisa gitu, Mi? Iya, karena sebelum reading tuh Mami ritual dulu. Jadi kalau ada energi negatif, kalian tidak bisa menerima itu. Kalian terprotek, kalian tersial ya. Jadi kalau kalian lihat kadang-kadang ada burem nih, di keliling ini ada dupa. Cek. Jadi reading gak asal reading kalau Mami Ay ya, gitu. Karena tarot ini energinya keras ya. Kenapa? Kalau kalian yang lagi nggak di situasi seperti ini, kalau kalian nggak memproteksi diri, itu bisa nanti kejadiannya di kemudian hari. Makanya aku bilang kalau hubungan baik-baik nggak usah nonton tarot. Tarot ini untuk orang-orang yang luka aja, butuh pencerahan. Kadang-kadang suntuk nonton drakor Ay. 5 ya, 27, 31, 12, 8, 14, 18, 328, 25, 19. Itu dia. Mari kita baca buku. Jangan bilang bukunya loncat hilang lagi. Ini dia. Oke. Kita lanjut ya. Kemarin udah sampai sini. Halaman 63. Jika kau benar-benar mencintai seseorang, kau berkewajiban menghargai masalahnya, pendapatnya, keinginannya pun kesibukannya. Kau tidak punya alasan untuk menghindar darinya dan kau harus kuat menahan tangisnya saat dia sedih. Tidak ada yang mudah dari menghargai sebab kau harus bertarung dengan egomu sendiri. Menurunkan keras kepala juga melapangkan dada. Jangan pernah merasa mencintai jika kau belum mampu menghargai. Itu dia readingan kita malam ini. Ayah-ayahku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ay.